Militer Israel terus melancarkan serangan ke Iran sebagai bagian dari operasi Rising Lion. Serangan terbaru pada Sabtu malam waktu setempat menghantam fasilitas minyak dan bahan bakar Iran. Dikutip dari Al Arabiya, Kementerian Perminyakan Iran mengonfirmasi bahwa depot minyak di Shahran, Teheran menjadi target serangan. Video yang diunggah pejabat Iran memperlihatkan kobaran api besar disertai asap hitam menyelimuti kawasan tersebut. Namun Kementerian Perminyakan Iran memastikan volume bahan bakar yang menjadi sasaran tidak banyak dan situasi mulai terkendali. Sebelumnya Israel menyerang fasilitas nuklir, pabrik rudal, hingga lokasi militer di Iran pada Jumat kemarin. Serangan itu menewaskan Komandan Garda Revolusi, Jenderal Hossein Salami, serta sejumlah ahli nuklir. Inilah yang membuat Iran marah besar hingga meluncurkan ratusan drone ke Israel pada gelombang pertama. Gelombang kedua melibatkan ratusan rudal yang diklaim menembus Tel Aviv hingga merusak markas militer. Angkatan Laut Iran mencegat kapal perusak Inggris di Samudra Hindia Utara pada Sabtu 14 Juni. Kapal tersebut diduga membantu mengarahkan rudal Israel menuju wilayah Iran. Menurut pernyataan dari Kantor Hubungan Masyarakat Zona Angkatan Laut Pertama, kapal perusak Inggris terdeteksi oleh sistem intelijen Iran pada Jumat malam waktu setempat. Kemudian kapal tersebut diperingatkan oleh drone tempur Iran sebelum maju menuju Teluk Persia. Akhirnya kapal perusak Inggris terpaksa mengubah arah setelah terlacak di Laut Oman. Iran telah memperingatkan negara manapun yang membantu Israel akan menjadi target serangan. Namun, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer justru mengambil tindakan nekat. Dalam perjalanan menuju KTT G7 di Kanada, ia mengumumkan bahwa Inggris mengerahkan aset militer ke Timur Tengah, termasuk jet tempur dan pesawat pendukung. Saat ditanya keterlibatan Inggris dalam mencegat drone Iran menuju Israel, Starmer menolak berkomentar. Ia menegaskan bahwa pemerintah Inggris sebelumnya tidak tahu tentang operasi Israel. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Sabtu malam waktu setempat sebagai balasan atas pengeboman yang menargetkan fasilitas minyaknya. Rudal balistik Iran dilaporkan menghantam Haifa dan Tamra di utara Israel. Mengutip laporan The Times of Israel, jumlah rudal yang dikerahkan Iran mencapai puluhan. Satu rudal mengenai kota Arab Tamra, timur Haifa, menewaskan 3 orang dan melukai 7 lainnya. Kota ini sebagian besar dihuni oleh masyarakat dari suku Arab. Namun keamanan di Tamra dipertanyakan karena minimnya tempat perlindungan bom. Dikutip dari Tehran Times, Iran telah mengonfirmasi adanya serangan rudal balistik ke Haifa. Namun pihak berwenang Israel memperlakukan penyensoran secara ketat dan memblokir penyebaran informasi tentang dampak serangan Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut total sudah 151 lokasi militer Israel yang berhasil diserang sejak Jumat malam. Sementara itu Israel juga terus meluncurkan serangan ke Iran. Pada Sabtu malam waktu setempat, serangan menghantam fasilitas minyak di Shahran hingga memicu ledakan besar. در شکننده‌ترین و ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار گرفته است. Di tengah panasnya konflik Iran dan Israel, muncul seruan agar militer Iran memisahkan diri dari pemerintahan Ali Khamenei. Seruan tersebut berasal dari Reza Pahlavi, putra raja terakhir Iran yang diasingkan. Dalam postingan di media sosial X pada Jumat 13 Juni, Pahlavi menuduh Khamenei memaksa rakyat Iran terjun ke dalam perang yang tidak mewakili keinginan mereka. Menurutnya, Iran bisa runtuh akibat keputusan gegabah Khamenei. Pahlavi juga menyerukan angkatan bersenjata, kepolisian, dan badan intelijen Iran agar mereka memisahkan diri dari rezim dan bergabung dengan rakyat. Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai pertempuran antara bangsa Iran dan Republik Islam yang destruktif. Pahlavi pun menyerukan perubahan rezim melalui protes massa dan pemogokan umum. Sebagai informasi, Muhammad Reza Pahlavi adalah pewaris tahta dari monarki pro-barat Iran yang tumbang akibat revolusi Islam tahun 1979.
Sejak itu ia hidup di pengasingan dekat Washington, Amerika Serikat. Meski berasal dari dinasti monarki, Pahlavi menyatakan dirinya tidak mengejar restorasi kerajaan. Ia lebih memilih menggunakan namanya untuk mendukung gerakan demokrasi yang bersifat sekuler di Iran. Di bawah kekuasaan mendiang Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran pernah menjadi sekutu Israel. Kini putranya Reza Pahlavi juga dikenal memiliki hubungan baik dengan negara tersebut. Ia bahkan sempat melakukan kunjungan ke Israel 2 tahun yang lalu. همیهنانم جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. این رژیم پس از دهه‌ها فساد و بیکفایتی و زورگویی در شکننده ترین و ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفته است. اما شکستن نهایی آن تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن است. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. هر نافرمانی شما از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. Inggris mengerahkan sejumlah aset militer termasuk jet tempur ke Timur Tengah sebagai langkah antisipatif di tengah meningkatnya perang Israel-Iran. Informasi tersebut disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu 14 Juni dalam perjalanan menuju Kanada untuk menghadiri KTT G7. Dikutip dari Reuters, Starmer mengonfirmasi bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, perang Israel dan Iran saat ini berkembang sangat cepat dan intens. Oleh karena itu, Inggris berkomitmen untuk melakukan upaya deeskalasi guna meredakan ketegangan. Inggris diketahui sudah memiliki jet tempur di Timur Tengah sebagai bagian dari operasi untuk melawan ancaman di Irak dan Suriah. Juru bicara Starmer mengatakan para kru memulai persiapan pengerahan pada Jumat pagi waktu setempat. Pesawat pengisian bahan bakar dari pangkalan Inggris juga telah dikerahkan bersama jet tempur tambahan. Sementara itu, Iran mengancam negara manapun yang membantu Israel akan menjadi target serangan. Ancaman itu khususnya ditujukan kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis yang diduga membantu Israel menangkis serangan pembalasan Iran. Serangan Israel ke Iran pada Sabtu malam waktu setempat tak hanya menargetkan fasilitas minyak, namun juga gedung Kementerian Pertahanan. Hal ini semakin memicu ketegangan antara dua negara yang sedang berkonflik tersebut. The Times of Israel mengutip laporan kantor berita Iran Tasnim yang mengonfirmasi bahwa markas besar Kementerian Pertahanan menjadi target. Disebutkan bahwa serangan Israel merusak salah satu gedung. Meski begitu, Kementerian Pertahanan Iran belum berkomentar. Serangan Israel lainnya menghantam fasilitas minyak Shahran di Teheran yang memicu ledakan besar. Kementerian Perminyakan Iran menyebut volume bahan bakar yang menjadi target tidak banyak dan situasi telah dikendalikan. Iran sebelumnya juga menyerang markas militer di Tel Aviv pada Jumat malam waktu setempat. Salah satu rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel dan menghantam fasilitas komando utama IDF. Pihak militer memang belum mengonfirmasi secara langsung terkait kerusakan. Namun dalam unggahan resminya, IDF merilis rekaman yang memperlihatkan gelombang rudal dari Iran selama beberapa jam.
Serangan rudal Iran menghantam ibu kota Israel Tel Aviv pada Jumat malam waktu setempat. Kerusakan parah dilaporkan di sejumlah tempat, mulai dari permukiman hingga markas militer. Dikutip dari The Times of Israel, daerah yang terdampak meliputi Tel Aviv dan Ramat Gan. Sebanyak 63 orang terluka, satu di antaranya kemudian meninggal dunia. Serangan rudal Iran terus berlanjut hingga Sabtu dini hari. Rudal menghantam kawasan permukiman di Rishon LeZion di dekat Tel Aviv. 2 orang dilaporkan tewas dan 20 lainnya terluka. Warga Israel menggambarkan malam itu sebagai momen paling mencekam dan menakutkan. Pemerintah kemudian menerjunkan tim penyelamat, petugas pemadam kebakaran, polisi, hingga anjing pelacak. Mereka diminta untuk memastikan tidak ada seorang pun yang terjebak di dalam gedung. Israel pun tak tinggal diam dan membalas Iran dengan menargetkan fasilitas minyak hingga Kementerian Pertahanan pada Sabtu malam. Iran kemudian juga meluncurkan puluhan rudal balistik ke utara Israel, tepatnya di Haifa, sebagai pembalasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.